Selamat siang, rekan-rekan semua. Apakah suara saya terdengar? Siap, terdengar Teh. Iya, terima kasih. Ya, selamat siang untuk semuanya. Selamat datang di kelas literasi Hubungan Internasional Universitas Pasundan. Sebelum saya memulai kelas literasi pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan beberapa informasi, diantaranya untuk rekan-rekan silakan harap untuk on cam dan menonaktifkan mikrofon saat ada yang berbicara. Dan untuk sesi diskusi nanti, bisa teman-teman yang ingin bertanya langsung boleh klik raise hand yang sudah tersedia di aplikasi Zoom, atau teman-teman bisa tulis di kolom chatnya dengan format nama_universitas dan juga pertanyaannya. Dan untuk link absensi untuk mendapatkan sertifikat akan dibagikan pada akhir kelas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang di kelas literasi Laboratorium Hubungan Internasional Universitas Pasundan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk Mas Fuad Edi Kurniawan selaku narasumber yang sudah meluangkan waktu pada hari ini. Halo Mas Fuad, apakah bisa mendengar suara saya? Ya, halo Mbak Anissa, terdengar dengan jelas. Iya, terima Selamat kasih siang Mas. teman-teman. Iya, terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk rekan-rekan yang bisa hadir mengikuti kelas literasi pada hari ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan mohon maaf dikarenakan Ketua Laboratorium Hubungan Internasional Universitas Pasundan, Bapak Taufik tidak bisa menghadiri kelas pada hari ini. Baik, mungkin kita langsung ke pengenalan materinya adalah A Guide to Avoid Plagiarism and Citation. Nah, jadi kita nanti akan mengetahui gitu bagaimana sih sebenarnya apa saja plagiarism itu sendiri dan bagaimana sih lingkup dari plagiarism itu sendiri dan kiat-kiat menghindari plagiarism. Lalu kita juga akan membahas citation. Nah, di sini sudah hadir narasumber kita yaitu Mas Fuad Edi Kurniawan. Beliau merupakan peneliti pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia melakukan penelitian dan kajian mengenai isu tenaga kerja dan memiliki concern pada sosiologi pedesaan, yaitu pada pertanian, pangan, gender, dan pembangunan. Dan beliau menempuh pendidikan S1 Sosiologi Universitas Gadjah Mada. Baiklah, langsung saja silahkan untuk Mas Fuad untuk memberikan materinya untuk kita semua selama 45 menit ke depan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Anissa. Suara saya terdengar jelas ya. Posisi saya saya sedang di lapangan di Maros, Sulawesi gitu ya. Semoga jaringan saya tidak terganggu gitu. Selamat siang teman-teman. Terima kasih atas undangannya. Perkenalkan, nama saya Fuad ya, sudah dijelaskan oleh Mbak Anissa tadi, saya dari LIPI. Saya bersahabat dengan mungkin beberapa teman di sini sudah berkenal dengan Mas Devbri ya. Saya dapat info dari Mas Devbri untuk membantu sharing diskusi pada siang hari ini mengenai plagiarism gitu. Nanti tolong diingatkan kalau jaringan saya terputus ya, soalnya memang kami lagi berusaha di tempat yang mendapatkan sinyal di sini. Mungkin saya langsung share screen saja ya, teman-teman, sebentar. Slide-nya sudah terlihat belum ya slide-nya? Sudah. Iya, sudah terlihat. Oh, sudah ya. Oke.
Di sini agak delay ya suaranya, jadi nggak apa-apa, semoga tidak terputus-putus. Oke, pada siang hari ini saya plagiarism dan how to citation gitu. Nah, ini konteksnya dalam terutama teman-teman yang berkecimpung di dunia akademik ya, termasuk mahasiswa, untuk diperhatikan ketika teman-teman menyusun makalah, menyusun karya tulis ilmiah, atau baik menyusun tugas sekalipun ya, tugas paper atau yang sejenisnya. Nah, ini menjadi penting karena apa? Karena memang dalam dunia akademik, dunia akademis gitu ya, kita punya kaidah, punya etika penulisan ya, etika karya ilmiah gitu, dan berhubungan juga dengan clearance etik. Nah, langsung saja, sebenarnya apa yang disebut sering mendengar gitu ya, plagiarisme, dan juga sering mendengar kasus-kasus plagiarisme yang terjadi di negara kita khususnya gitu ya. Nah, memang dalam konteks akademis gitu ya, plagiarisme ini mengacu pada keputusan yang disengaja maupun tidak gitu ya. Nah, ini menjadi penting, sengaja maupun tidak, untuk tidak mengakui pekerjaan orang lain dalam penugasan atau kemudian mengabaikan etika publikasi. Nah, secara umum juga plagiarisme ini menjadi praktek ya, yang dianggap oleh institusi akademik seperti universitas, lembaga penelitian maupun kementerian yang berkecimpung di dunia riset gitu ya. Nah, ini menjadi istilah yang kurangnya integritas akademik. Nah, ini seringkali dialami oleh berbagai kalangan akademisi, baik itu dosen, peneliti maupun mahasiswa gitu ya, yang seringkali sulit dihindarkan karena memang ketidaksadaran gitu ya, ketidaksadaran ketika kita mengambil atau kita mensitasi gitu ya dengan tidak benar gitu, atau memang kemudian kita lupa menuliskan sumber. Nah, ini menjadi kesalahan yang sebenarnya bisa fatal ketika kemudian naskah kita atau karya kita kemudian dibaca dan diketahui bahwa ada indikasi-indikasi plagiarisme. Nah, kemudian ada juga dalam dasar Permendiknas ya, kalau ini kita bicara dasar hukum gitu ya, atau aturan yang mengatur tentang plagiarisme ini, itu ada di Permendiknas nomor 17 di tahun 2010 ya. Ini tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi ya, yang menyebutkan bahwa plagiat sebagai perbuatan yang secara sengaja gitu ya, ataupun tidak ya, yang kemudian mencoba memperoleh hanya tujuan untuk memperoleh sebuah angka kredit atau mungkin sebuah nilai gitu ya, kalau untuk mahasiswa gitu ya, yang kemudian mengutip sebagian atau keseluruhan dari karya orang lain gitu ya, yang kemudian tanpa menyebutkan sumber atau tanpa menyertakan bahwa itu adalah karya orang lain. Nah, secara simpelnya seperti itu. Dan kemudian bentuk-bentuk plagiarisme itu tidak hanya dari tulisan gitu ya. Bisa dalam bentuk cetak, itu tulisan gitu jelas, dan kemudian bisa juga dari web, internet, atau mungkin media-media yang kemudian kita ambil secara sengaja ataupun tidak gitu ya, kemudian kita masukkan ke dalam naskah kita, dalam tugas kita, dalam paper kita gitu ya. Kemudian ada juga yang berkaitan dengan audio visual, teater gitu, sinematik gitu ya, bahkan koreografi. Nah, ini berkaitan dengan bagaimana mereka yang bekerja sebagai misalkan seniman gitu ya. Misalkan kalau di prodi, misalkan di seni tari gitu ya, atau seni teater, itu kemudian ada potongan-potongan gerakan yang sebenarnya itu sudah sudah ada patennya atau sudah diakui oleh kreatornya itu sebagai sebuah produk si A gitu, kemudian si B melakukan hal yang sama tapi mengakui bahwa itu adalah karya dia. Nah, ini juga bentuk dari plagiarisme gitu. Nah, plagiarisme itu tidak hanya konteks karya ilmiah atau dalam konteks tulisan gitu, tapi ada beberapa bentuk yang itu bisa diidentifikasi sebagai plagiarisme. Nah, lanjut kemudian bagaimana kemudian plagiarisme dalam dunia akademik gitu ya. Nah, ini seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya, ada beberapa item yang sebenarnya saya ini juga ambil dari beberapa referensi. Mungkin nanti saya akan share beberapa materi ini ya, materi ini akan saya share ke Mbak Fani ya, yang menghubungi saya, dan beberapa mungkin e-book ya yang mungkin bisa dipelajari oleh teman-teman. Nanti silahkan dimanfaatkan untuk kegiatan yang
akademik gitu ya, untuk memahami bagaimana kemudian bagaimana how to avoiding plagiarism di dalam konteks belajar kita di universitas gitu. Dan kemudian yang kedua juga mengakui gagasan orang lain sebagai pemikiran sendiri. Nah, bahkan ini juga terjadi ya, bagaimana kemudian kita seringkali menggunakan quotation atau mengambil sebuah quotes dari orang atau mungkin dari puisi atau dari apa yang sebenarnya itu karya orang, tapi kemudian kita mengakui itu sebagai karya kita. Nah, itu bentuk bagian plagiarism juga. Kemudian mengakui temuan orang lain sebagai kepunyaan sendiri gitu ya, mengakui karya kelompok sebagai kepunyaan atau hasil sendiri gitu ya. Kemudian menyajikan tulisan yang sama gitu ya dalam kesempatan yang berbeda gitu tanpa menyebutkan asal usulnya gitu. Jadi misalnya seperti ini, teman-teman sudah pernah mempublikasi sebuah artikel jurnal misalkan. Nah, kemudian artikel jurnal itu ketika sudah terbit, dalam kesempatan lain teman-teman menggunakan tema itu untuk mengikuti conference. Nah, sebagai paper bentuk artikel conference gitu ya, yang kemudian dipublikasi melalui naskah proceeding. Nah, itu juga menjadi bentuk plagiarisme gitu. Kenapa? Karena itu juga bagian dari bentuk self plagiarism atau plagiarism yang mengambil dari karya milik sendiri yang kemudian diakui untuk mendapatkan nilai yang lain atau mendapatkan angka kredit yang lain gitu ya untuk kesempatan yang berbeda. Nah, itu menjadi bentuk self plagiarism yang sebenarnya ini juga dilarang ya dalam konteks academic activity, aktivitas akademik. Nah, kemudian yang berikutnya adalah meringkas dan memparafrasekan gitu ya, mengutip tidak langsung gitu ya, tanpa menyebutkan sumbernya. Nah, meskipun teman-teman sudah membaca ini, misalkan membaca satu jurnal gitu, satu jurnal yang berkaitan misalkan dengan globalisasi ekonomi gitu. Nah, teman-teman kemudian mempersepsikan atau menginterpretasikan jurnal itu satu jurnal, kemudian teman-teman menjadikan memasukkan Halo Mas Fuad, mohon maaf tidak ada suaranya. Iya, tunggu bisa menulis dulu. satu paragraf itu dari sumber jurnal yang teman-teman baca tentang globalisasi ekonomi. Oke, rekan-rekan semua, mungkin tunggu dulu karena mungkin Mas Fuad ada kendala sama jaringannya. Jadi tunggu dulu Halo, untuk Mas ya. Fuad. Ya, silah. Ya. Iya, sorry teman-teman, ini benar-benar saya harus memposisikan jaringan yang ini ya. Saya coba lagi, semoga tidak ada kendala. Saya lanjutkan ya, tadi sampai di mana? Saya share screen lagi. Sampai di sini ya teman-teman ya. Ya, saya coba dengan jaringan tethering saya. Oke, saya lanjutkan ya. Tadi sampai pada poin 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Pada poin 6 gitu ya, bagaimana kemudian apa yang disebut self plagiarism gitu ya. Nah, teman-teman tadi yang sudah saya singgung di awal bahwa ketika teman-teman sudah memiliki sebuah karya atau publikasi yang itu baik dipublikasikan melalui jurnal, melalui skripsi atau kemudian melalui paper conference gitu, tapi kemudian digunakan kembali dalam kesempatan yang berbeda, nah itu juga menjadi bentuk plagiarism gitu ya, meskipun itu karya kita, karena dalam sebuah etika publikasi gitu ya, melakukan salami ya, itu termasuk dalam konteks salami ya, jadi mempublikasikan ulang gitu ya, kemudian untuk mendapatkan
nilai atau angka kredit yang lain. Nah, itu juga menjadi bentuk plagiarisme yang dilarang sebenarnya dalam konteks akademik ya. Dan kemudian selanjutnya adalah meringkas dan memparafrasekan, tapi kemudian lupa tidak menyebutkan sumbernya. Meskipun itu adalah interpretasi teman-teman dalam membaca, misalkan tadi ya, dalam membaca salah satu jurnal tentang globalisasi ekonomi, tapi kemudian teman-teman menyederhanakan dalam satu paragraf, tapi lupa menyebutkan sumber, itu menjadi bentuk plagiarisme. Meskipun seringkali ini luput ya, seringkali luput, bahkan tidak hanya mahasiswa, berbagai kalangan akademisi juga seringkali luput dalam melihat atau memparafraskan ini, dan kemudian diakui sebagai sebuah pemikirannya gitu. Padahal itu menjadi sumber yang dia dapatkan dari publikasi lain gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah meringkas dan memparafrasekan dengan menyebut sumbernya, tetapi rangkaian kalimat dan pilihan katanya masih terlalu sama gitu ya. Terlalu sama ini menjadi bentuk plagiarisme juga. Kenapa? Karena teman-teman bagaimana kemudian memparafrasekan itu adalah sebuah bentuk yang skill yang dituntut oleh teman-teman dalam dunia akademik gitu ya. Bagaimana teman-teman bisa memahami salah satu bacaan dari buku, dari jurnal, kemudian meringkasnya itu sebisa mungkin kata-katanya tidak terlalu sama dengan apa yang kita baca gitu. Jadi ada tingkat similarity-nya, ada tingkat kesamaan gitu ya. Kalau nanti kemudian kita cek dengan plagiarism checker gitu ya, atau alat-alat yang mendeteksi plagiarism. Nah, jadi ini juga menjadi poin teman-teman yang harus ketika bagaimana cara memparafrasekan agar tidak terlalu sama dengan penulis aslinya, dan kemudian tetap menyantumkan sumbernya. Nah, ini juga karena nanti akan berkaitan tadi ya dengan tingkat persentase similarity. Jadi kalau nanti tingkat selanjutnya itu akan terkategorisasi dalam plagiat tingkat sedang, menengah, dan tinggi gitu. Nanti ada saya jelaskan berikutnya. Kemudian bentuk-bentuk plagiarisme ya. Ini juga menjadi penting untuk kita ketahui bersama bahwa plagiarisme itu yang pertama melalui plagiarisme dalam bentuk kata per kata. Jadi ada salinan kalimat secara langsung dari dokumen atau teks yang kemudian tanpa kemudian melakukan citasi dengan benar gitu ya. Dan kemudian kedua adalah plagiarisme yang bentuknya adalah parafrase. Jadi ada penulisan ulang dengan mengubah kata atau sintaksisnya gitu ya. Tetapi teks aslinya masih dapat dikenali ya, seperti yang tadi saya sebutkan bahwa ketika memparafrasekan teman-teman harus hati-hati dengan bagaimana supaya tidak terlalu sama dengan sumber aslinya, tetapi tidak mengubah makna. Nah, itu menjadi penting. Yang kemudian yang ketiga adalah plagiarisme sumber sekunder. Ya, jadi ini yang mengutip sumber asli yang didapat dari sumber sekunder dengan menghiraukan teks aslinya dari sumber yang sebenarnya. Misalkan gini, saya itu disitasi oleh jurnal lain gitu ya, jurnal yang ditulis oleh Mbak Anissa misalkan gitu ya. Jadi Mbak Anissa mengutip Kurniawan gitu misalkan, Kurniawan 2019. Tapi kemudian ketika teman-teman mau menulis memiliki referensi dari teman-teman mendapatkan ada sebuah kalimat atau mungkin paragraf yang dikutip oleh Mbak Anissa dari sumber yang saya tulis, yaitu Kurniawan 2019 itu tadi. Tapi kemudian teman-teman hanya mengambil kutipan itu dari teksnya Mbak Anissa gitu, tanpa melihat sumber aslinya yaitu Kurniawan tadi. Nah, ini juga menjadi yang disebut dengan plagiarisme sumber sekunder gitu ya. Jadi nanti teman-teman ketika menuliskan papernya gitu ya, citasinya hanya mencantumkan Kurniawan 2019, tapi padahal teman-teman tidak pernah melihat dokumen aslinya, dokumen asli atau yang ditulis oleh Kurniawan itu. Nah, ini menjadi persoalan gitu ya. Jadi harus teman-teman ketika membaca gitu ya, Mbak Anissa ini mengutip siapa? Misalkan mengutip
Pierre Bourdieu gitu ya. Nah, Bourdieu kemudian teman-teman jangan kemudian hanya mengambil tulisan Mbak Anissa, kemudian teman-teman mencantumkan bahwa itu dibaca dari Bourdieu. Nah, itu dalam etika akademik juga dianggap plagiarisme karena teman-teman tidak mengutip secara sumber yang tepat gitu ya. Atau kalau memang mau mengutip dengan tidak mencantumkan tulisan atau tidak perlu membaca dari Bourdieu, tidak apa-apa, tapi kemudian citasinya menjadi agak lebih panjang gitu ya. Menurut Bourdieu dalam Anissa. Nah, itu kadang teman-teman sering menemukan hal-hal yang citasinya seperti itu ya. Jadi itu perlu juga dilakukan supaya lebih berhati-hati dalam menulis gitu ya. Nah, kemudian yang keempat, plagiarisme struktur sumber gitu. Jadi ini seperti menyalin sebuah bagan atau mungkin ada struktur gitu ya. Dan kemudian atau mungkin argumen gitu ya yang teman-teman tidak mencantumkan sumbernya gitu ya, bahwa jadi kan plagiarisme itu tidak hanya bentuk kalimat atau apa, tapi juga grafik dan gambar itu juga menjadi harus mencantumkan sumber yang jelas gitu. Kemudian yang kelima adalah plagiarisme ide gitu ya. Jadi ada penggunaan ulang atau gagasan atau sebuah pemikiran gitu ya dari salah satu sumber dan itu tidak bergantung dari teks melakukan ide menuliskan suatu tulisannya dengan sumber aslinya gitu ya. Tapi itu teman-teman hanya bermain kata gitu ya, bermain kata kemudian mengakui bahwa itu ide teman-teman. Nah, itu juga menjadi sebuah plagiarisme. Misalkan bicara bahwa perubahan iklim itu menjadi permasalahan global. Nah, itu sebenarnya hal yang common, tapi itu sebenarnya tidak salah, tapi itu boleh kalau selama itu adalah suatu fakta umum. Ketika fakta umum, teman-teman tidak perlu melakukan citasi seperti tadi ya, bahwa perubahan iklim menjadi masalah global. Nah, itu semua orang bicara seperti itu dan teman-teman tidak perlu mencantumkan itu. Tapi kalau kasus yang spesifik gitu ya, bahwa misalkan saya mengatakan kualitas demokrasi di Indonesia itu menurun. Nah, ini teman-teman tidak bisa menyatakan itu tanpa sebuah sumber atau tanpa teman-teman melakukan sebuah penelitian yang kemudian menguatkan argumen teman-teman. Nah, itu harus hati-hati. Kemudian plagiarism authorship. Nah, ini yang seringkali dan sangat fatal yang terjadi gitu ya, bahwa hanya mengubah nama gitu ya, pembuahan nama. Maaf untuk Mas Fuad, suaranya tidak terdengar. Oke, kita tunggu dulu untuk narasumber kita, Mas Fuad, karena mungkin ada kendala jaringan juga, seperti yang tadi dibilang. Aduh, maaf teman-teman, ini memang benar-benar terkendala jaringan di tempat saya gitu ya. Tapi tidak apa-apa, saya lanjutkan lagi. Ini sangat mempengaruhi mood ya, untuk teman-teman untuk mengikuti kelas ini karena putus nyambung. Tapi tidak apa-apa, coba saya share screen lagi. Oke, tadi sampai di sini ya. Jadi ada beberapa tipe plagiarisme ya, yang
kita ketahui, tapi setidaknya ada 4 ini ya, ada 4 ini, dan kemudian yang pertama adalah plagiarisme secara langsung. Nah, ini ketika kemudian kita mengcopy secara langsung gitu ya dari tadi ya, dari tugas-tugas orang lain gitu ya. Kemudian untuk ini menjadi hal-hal yang sering. Yang kedua adalah filing to menyertakan gitu ya. Ketika teman-teman mendapatkan sebuah informasi atau ide gitu ya, ide dari lupa untuk menyebutkan juga adalah mozaik plagiarisme. Nah, ini seperti sulam gitu ya. Jadi teman-teman punya mengumpulkan berbagai ide dari banyak sumber gitu ya, kemudian disambung-sambungkan. Nah, seperti mozaik ya, seperti apa ya, kalau dalam satu tema gitu ya, tema misalkan tema globalisasi gitu ya, kemudian teman-teman kemudian mengambil part-part itu kemudian disambungkan. Nah, ini menjadi apa, bentuk-bentuk yang sering dilakukan juga ya, dan disebut mozaik plagiarisme. Nah, yang kemudian yang keempat adalah auto plagiarism gitu ya. Yang ini apa tadi ya, yang seperti self plagiarism juga auto plagiarism itu. Jadi merupakan pekerjaan teman-teman, merupakan tulisan teman-teman yang kemudian sudah pernah dinilaikan, sudah pernah dipublikasikan gitu ya, sudah pernah disubmit sebagai tugas kuliah pada mata kuliah A gitu. Kemudian disubmit lagi karena kemungkinan temanya agak sama nih gitu. Kita bisa mengambil tema yang sama untuk mengumpulkan tugas di mata kuliah B. Nah, itu juga bentuk-bentuk plagiarisme yang sebenarnya harus teman-teman hindari gitu. Nah, kemudian level untuk plagiarisme itu ada 3 sebenarnya. Ada cheating, kemudian ini apa ya, kecurangan-kecurangan yang dilakukan dengan sengaja gitu ya, atau memang untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya untuk apa materi gitu ya, sifatnya untuk kepentingan praktis. Jadi yang penting dapat nilai, yang penting untuk ini kita tidak perlu berpikir ngambil karya orang. Nah, kemudian yang kedua juga non attribution ini tanpa disadari biasanya ya gitu, atau kurangnya pengalaman dari akademisi baik siswa, peneliti, dosen itu ya, dengan apa referensi atau dari kesalahpahaman tentang penulisan akademik gitu ya. Jadi atau mungkin kurang paham dengan etika penulisan gitu. Dan kemudian yang ketiga adalah penulisan yang tambal sulam gitu ya, yang apa ketika scholars itu menyalin dalam salah satu sumber meskipun secara selektif ya, dan kemudian tapi mengarahkan gitu ya. Jadi idenya adalah ke arah misalkan globalisasi ekonomi itu melahirkan misalkan ya, melahirkan sebuah neoliberalisme dalam suatu negara misalkan gitu. Dan kemudian teman-teman mengambil ide itu tapi kemudian justru malah menolak itu gitu ya. Globalisasi apa namanya ekonomi kemudian menggiring untuk supaya sesuai dengan keinginan teman-teman, atau merubah data misalkan. Ada data statistik yang menyebutkan ketika jumlah orang yang mengatakan kualitas demokrasi di Indonesia menurun itu adalah 40%. Tapi ketika karena teman-teman ingin 40%, ini kurang ini ya, kurang tinggi atau kurang untuk menarik perhatian gitu. Akhirnya teman-teman menambahkan menjadi 60% tanpa sebuah konsen dengan penelitian atau penelitian yang penelitian yang kemudian mengcounter penelitian sebelumnya, tapi teman-teman hanya merubah data secara keinginan teman-teman. Ini menjadi bentuk-bentuk plagiarisme yang level yang menurut saya level yang sudah tinggi ya. Jadi merubah data sesuai dengan keinginan untuk masuk ke tema kita, atau sesuai dengan pemikiran kita saja tanpa basis yang jelas gitu. Nah, kemudian berikutnya adalah proporsi plagiarisme. Nah, ini yang penting ya untuk teman-teman ketahui, bahwa
plagiarisme ringan itu ketika jumlah similarity-nya atau kesamaan katanya dengan karya-karya orang lain itu di bawah 30%. Jadi ketika 30% itu plagiarisme-nya ringan gitu. Ada juga yang mengatakan di bawah 20%. Tapi secara umum kalau menurut sumber yang saya kutip di sini itu plagiarisme ringan di bawah 30%. Dan kemudian yang sedang itu tingkatnya 30 sampai 70% ketika ditemukan kesamaan dengan sumber lain gitu ya. Ketika tulisan kita dicek melalui plagiarism checker itu persentasenya 30 sampai 70%. Nah, ini dikatakan sedang. Dan kemudian ketika berat atau total atau fatal gitu ya, itu ketika di atas 70%. Nah, ini proporsi yang seringkali digunakan untuk mengecek bahwa tingkat plagiarismenya sejauh mana. Dan ini juga digunakan oleh beberapa institusi akademik gitu ya, seperti universitas dan misalkan lembaga-lembaga riset. Nah, kemudian yang menjadi soal kenapa kemudian masih ditemukan praktek plagiarisme dalam karya ilmiah. Nah, ini juga menjadi pertanyaan ya, kenapa sejauh ini dalam tulisan-tulisan akademik, dalam tulisan karya ilmiah di Indonesia khususnya ya, itu masih banyak ditemukan plagiarisme, bahkan sampai di tingkat pejabat tinggi gitu ya. Kita dengar beberapa kasus terakhir ini gitu ya, ada beberapa rektor yang diangkat gitu ya, yang kemudian dilantik itu ternyata juga menyusun makalahnya dari plagiarisme. Nah, ini juga menjadi persoalan gitu ya, kenapa itu masih banyak dilakukan ya. Jadi ini juga ada kritik gitu ya dari Dordi 2002 yang saya kutip gitu ya, bahwa ternyata pendidikan tinggi ini semakin dipandang oleh banyak siswa gitu ya, banyak sarjana itu sebagai sebuah komoditas gitu ya. Jadi kampus-kampus itu hanya menjadi sebuah komoditas dan proses pembelajarannya sebagai bagian dari transaksi komersial, sehingga apa yang kemudian dilakukan oleh para siswa, para sekolah ini juga hal-hal yang sifatnya yang penting berorientasi nilai, berorientasi pada capaian-capaian yang untuk kepentingan dirinya gitu ya. Yang nggak peduli, saya tetap akan seperti ini karena tugas-tugasnya ya kayak gitu, dan kita beranggap bahwa tugas-tugas kita nggak pernah dicek gitu ya, dan makanya kita kemudian melakukan plagiarisme. Nah, ini seringkali dilakukan oleh banyak scholar, banyak mahasiswa. Nah, kemudian ada juga yang mengatakan dari penelitiannya Dordo ini gitu ya, bahwa kemudian universitas juga mengatakan menjual dirinya sebagai wujud bisnis gitu ya. Dan orang-orang yang ada di dalamnya, orang-orang yang mendaftar di universitas itu ya, hanya mencari sebuah kertas kelulusan gitu ya. Maka plagiarisme akan selalu menjadi masalah gitu, karena orientasi mereka mendapatkan nilai bagus gitu ya, mendapatkan karya yang dinilai oleh dosen baik, mendapatkan nilai A gitu ya. Kalau tidak A enggak. Nah, ini menjadi soal juga gitu ya, bahwa ternyata ada ada tuntutan-tuntutan untuk masuk ke situ, sehingga kita mengambil karya-karya orang yang bagus gitu ya, karya-karya bagus dari orang lain untuk tugas kita. Nah, ini juga menjadi persoalan. Kemudian yang menjadi temuan menarik adalah ada persentase-persentasenya tersendiri gitu. Jadi 59 orang ya dari penelitian ini mengatakan bahwa ingin mendapatkan nilai yang lebih baik gitu. Dan kemudian 54% karena malas. Nah, gitu ya. Karena malas mikir, karena malas baca buku banyak, karena malas baca jurnal banyak, akhirnya mereka yang penting comot sana, copy paste sana, copy paste sini gitu ya. Sehingga ini menjadi menjadi kebiasaan yang seringkali sulit dihindari oleh beberapa kepentingan yang sebenarnya itu atau kultur-kultur ya, kebiasaan yang sebenarnya perlu dirubah gitu untuk kepentingan akademik dalam penulisan gitu. Dan kemudian akses mudah melalui internet juga ini menjadi penting, menjadi alasan ya. Ini 40% orang mengatakan bahwa akses ke internet yang semakin mudah ini juga mempermudah untuk mengambil sumber-sumber dari sumber internet ini tanpa mengetahui bahwa apakah sumber itu relevan atau mungkin sumber itu sudah tervalidasi gitu ya. Seperti misalkan perdebatan apakah Wikipedia itu boleh untuk dijadikan
sumber referensi ilmiah gitu. Nah, ini menjadi persoalan juga gitu ya. Dan kemudian 29% tidak mengetahui aturan. Dan 29% yang lain itu juga melakukan itu tanpa disadari. Nah, ini juga persoalan pengetahuan tentang plagiarisme. Nah, selanjutnya ini adalah produk hukum ya. Yang perlu teman-teman ketahui bahwa sebenarnya Indonesia juga sudah mengatur tentang ini gitu ya. Beberapa aturan tentang plagiarisme dan sanksi-sanksinya gitu ya. Nanti teman-teman silakan kalau mau baca silakan dicari gitu ya. Nomor-nomornya sudah ada. Dan kemudian ini adalah sanksi plagiarisme ya, dari tingkat sedang sampai tingkat yang tingkat yang ringan sampai tingkat yang tinggi gitu ya. Bagi mahasiswa gitu ya, itu tingkat ringan sampai yang tinggi itu ya dari teguran gitu ya, hanya teguran sampai dengan pembatalan ijazah gitu. Bagi teman-teman yang sudah lulus misalkan, ketika ditemukan bahwa hasil studinya atau hasil skripsinya, hasil tugas akhirnya itu ternyata plagiarismenya lebih dari 70%. Atau ini tergantung kebijakan universitas gitu ya. Berapa persentase yang sampai di tingkat pembatalan ijazah gitu ya. Misalkan ketika 70%, teman-teman diketahui bahwa ini hanya bentuk plagiarisme yang mengambil dari karya-karya orang lain gitu. Itu bisa sampai pembatalan ijazah. Jadi gelarnya ditarik lagi gitu. Ini sudah diatur ya, teman-teman. Jadi teman-teman juga sudah pernah mengetahui bahwa ada yang sampai di tingkat doktor gitu ya, disertasinya gelarnya dicabut karena diketahui, diidentifikasi ternyata ada plagiarismenya di dalam karya tugas akhirnya gitu. Nah, kalau untuk dosen, peneliti atau tenaga pendidikan ini sampai juga pembatalan ijazah sampai juga pemberhentian gitu ya, secara tidak hormat gitu ya, sebagai dosen, sebagai peneliti gitu ya. Dan kemudian untuk struktural gitu ya, sebagai pemimpin universitas misalkan, itu sampai juga pernyataan atau mungkin tindakan hukum yang bisa juga bisa juga dalam dipidanakan atau mungkin dicopot dari jabatannya. Nah, ini menjadi perhatian teman-teman bahwa di Indonesia juga sudah diatur beberapa aturan-aturan ini. Kemudian sekarang masuk bagaimana sih kemudian kita menghindari plagiarisme itu gitu. Nah, sebentar. Jadi ada beberapa poin yang sebenarnya secara singkat ya, ini sebenarnya bisa tips gitu ya untuk menghindari plagiarisme. Gitu ya. Yang pertama, teman-teman perlu menuliskan ide yang kemudian itu merupakan pemikiran originalitas teman-teman gitu ya. Tidak pernah dipikirkan orang lain, bukan, tapi bagaimana teman-teman bisa mengemas itu gitu ya. Mengemas, teman-teman kan muncul ide karena baca biasa. Karena baca atau mungkin karena melihat penelitian lain gitu ya, atau dari sumber-sumber referensi yang lain gitu. Muncul ide yang original dari teman-teman, misalkan bagaimana teman-teman bisa mengidentifikasi misalkan praktek-praktek ekonomi neoliberalisme misalkan yang kemudian diadopsi, bagaimana kemudian bisa mengemas itu. Tulisan itu pasti sudah banyak yang bicara seperti itu, tapi bagaimana teman-teman bisa melihat celah gitu ya, celah yang sebenarnya belum dikaji atau belum diteliti lebih dalam. Nah, itu teman-teman perlu membuat sebuah kerangka yang kemudian membantu teman-teman untuk menulis. Nah, ini menjadi penting supaya apa? Supaya teman-teman tidak gambling untuk menulis. Supaya kemudian teman-teman tidak hanya mengumpulkan tulisan tapi kemudian tidak muncul untuk kerangkanya. Jadi berpikir malah kurang fokus atau kemudian hanya mengumpulkan tulisan yang kemudian tidak menjadi tulisan baru gitu. Nah, kemudian yang kedua, menggunakan quotation gitu ya. Jadi tanda quotation, tanda petik gitu ya, yang kemudian kalau ketika teman-teman tidak melakukan parafrase. Nah, jadi sebenarnya boleh ya, tidak melakukan parafrase itu boleh. Tapi tanda untuk kata-kata yang bentuknya originalitas dari pemikiran orang lain.
Nah, tapi quotation itu kan tidak kemudian satu paper kita isinya quotation semua, gitu kan. Jadi ada persentase juga yang mengatakan quotation itu tidak lebih dari 10-20%. Jadi teman-teman juga hanya boleh melakukan quotation, boleh mengambil copy paste gitu ya, copy paste dari ide orang lain yang kemudian teman-teman mengembangkan ide itu, mengkomentari ide itu gitu ya. Jadi quotation itu fungsinya untuk bagaimana kemudian teman-teman mengambil ide tanpa melakukan parafrase. Itu boleh saja dilakukan. Tapi ya tadi proporsinya tidak boleh dari 10-20%. Itu beberapa sumber yang mengatakan seperti itu. Kemudian melakukan parafrase dan melakukan ringkasan dari tulisan-tulisan yang teman-teman baca. Nah, memparafrase ini menjadi skill ya, menjadi kebiasaan sebenarnya. Bagaimana teman-teman ketika membaca dan kemudian mampu menuliskan ulang. Nah, seperti itu. Membaca dan menuliskan ulang itu menjadi kegiatan yang sifatnya kebiasaan ya. Ketika teman-teman terbiasa ini akan menjadi mudah. Jadi memparafrase itu bagaimana teman-teman interpretasikan sebuah tulisan yang panjang gitu ya, dan kemudian membuat padat. Nah, itu bentuk parafrase yang kemudian ketika beberapa dosen menyarankan minimal 10 referensi jurnal atau buku gitu ya. Jadi teman-teman bisa melakukan itu untuk summarize dan parafrase. Dan kemudian yang keempat, melakukan sitasi dengan secara benar gitu ya, atau secara komplit gitu ya. Jadi sitasi ini menjadi penting untuk menentukan bahwa teman-teman ini plagiarisme atau tidak. Karena hanya sitasi itu yang menentukan. Ketika teman-teman melakukan sitasi dengan benar, maka itu tidak dianggap plagiarisme gitu. Karena ketahui bahwa sejauh mana teman saya sebutkan di awal, ketika teman-teman melakukan sitasi itu ketika informasi gitu ya yang itu sifatnya spesifik. Tadi ya yang saya sebut, Indonesia saat ini menurun, itu contohnya saja gitu. Dan itu adalah pemikiran spesifik yang teman-teman butuh citasi. Ada orang pembaca lain yang bisa merefer tulisan yang teman-teman kutip itu. Dari mana dia bisa mengatakan seperti itu? Apakah dari survei? Apakah dari penelitian ini? Ataukah dari sumber dari ahli yang lain? Itu adalah fakta umum gitu ya, yang atau common knowledge misalkan seperti tadi dalam permasalahan global. Nah, itu juga teman-teman tidak perlu melakukan sitasi, tidak apa-apa ketika itu menjadi fakta umum gitu ya. Ketika semua orang pun paham tentang itu gitu ya. Misalkan literasi digital itu penting. Ya, kalau bicara seperti itu teman-teman nggak harus sitasi karena itu sudah menjadi penting ya. Ketika tapi lebih detail lagi, lebih spesifik kenapa penting gitu ya. Ternyata karena ini A, B, C, D. Nah, itu harus melakukan sitasi, harus melakukan siapa yang mengatakan itu, gitu kan? Apakah tidak boleh kita mengatakan seperti itu? Boleh saja, tapi teman-teman harus melakukan ketika sudah bisa mengidentifikasi seperti itu harus ada sumber yang teman-teman peroleh dari apakah itu melalui penelitian survei atau penelitian dan dengan kenapa literasi digital itu penting dan bisa menyebutkan karena A, B, C, D, E. Nah, itu harus ada sumber yang jelas gitu ya. Dan kemudian selanjutnya adalah melakukan ini ya. Ketika teman-teman menulis gitu ya, harus menjaga sumber-sumber yang yang teman-teman baca. Jadi ketika menulis jangan langsung jangan lupa untuk mencantumkan tulisannya gitu. Jadi ketika menulis satu paragraf, ini tulisannya dari mana, teman-teman catat itu. Jadi supaya tidak lupa gitu ya, supaya tidak lupa akhirnya luput gitu ya. Dan kemudian mengetahui gitu ya tipe-tipe plagiarisme gitu ya. Dan kemudian menggunakan juga plagiarism checker. Kalau ini memang plagiarism checker ini kebanyakan aplikasinya juga berbayar ya. Jadi ketika teman-teman tidak bisa harus tadi materi dengan tipe-tipe plagiarisme dan bagaimana sih kemudian melakukan sitasi dengan benar. Nah, kemudian yang terakhir juga
berdiskusi ya, berdiskusi atau kemudian menanyakan kepada dosen, menanyakan pada profesor gitu ya, yang atau pembimbing gitu ya, yang kemudian apakah tulisan saya ini sudah baik ataukah sudah luput dari apakah sudah jauh dari plagiarisme atau tidak gitu. Jadi teman-teman juga berdiskusi dengan teman-teman yang lain, dan ini juga sebagai apa ya, sebagai cek yang lain gitu ya. Kalau daripada dengan aplikasi kita tidak bisa mengakses, tapi kita bisa berdiskusi dengan yang lain. Nah, ini atau berdiskusi dengan ahli gitu ya. Nah, kemudian secara singkat gunakan aplikasi anti plagiarisme seperti ini. Ada beberapa aplikasi ya di sini, teman-teman bisa cari gitu ya. Ada beberapa yang sebenarnya gratis, tapi saya lupa yang bisa diakses yang mana gitu. Tapi kalau untuk FlexScan, Turnitin itu kampus sudah menyediakan ini di Universitas Pasundan. Teman-teman bisa meminjam atau mengakses apakah tulisan skripsi saya ini tingkat plagiarismenya atau tingkat similarity-nya sudah di bawah 30% gitu. Kalau sudah di bawah 30%, itu bisa dikatakan aman gitu ya. Jadi ini juga aplikasi-aplikasi yang membantu kita untuk sejauh mana sih tingkat kesamaan kata-kata dalam tugas, dalam paper kita, dalam tugas akhir kita gitu. Tingkat kesamaannya dengan karya orang lain. Dan masuk ke bagaimana teman-teman juga bisa menggunakan berbagai aplikasi citasi yang sebenarnya gratis gitu. Seperti Zotero misalkan, atau Mendeley atau EndNote gitu ya. Teman-teman saya kira sudah tidak asing dengan aplikasi-aplikasi itu. Tapi untuk saat ini saya tidak ya. Saya tidak tahu apakah sejauh mana sudah diajarkan dengan menggunakan aplikasi itu. Sebenarnya simple, sangat simple. Teman-teman bisa melihat melalui tutorial YouTube gitu ya. Itu nggak sampai 1 hari itu udah paham gitu. Bagaimana menggunakan aplikasi Zotero, Mendeley gitu ya. Itu mempermudah kita untuk melakukan citasi. Teman-teman bisa mengambil misalkan jurnalnya melalui online gitu ya. Teman-teman nggak usah manual memasukkan seperti di Microsoft Word ya. Kalau di Word kan biasanya harus manual memasukkan judul, masukkan tahun gitu ya. Tapi dengan aplikasi-aplikasi itu teman-teman tinggal integrasikan di Chrome-nya atau Firefox-nya atau Safari atau apapun browsernya itu ya. Kemudian teman-teman bisa langsung automatic untuk memasukkan ke aplikasi itu. Nah, ketika teman-teman menulis nanti bisa langsung ya terintegrasi gitu ya. Ini diambil dari sumber yang mana. Jadi citasinya akan muncul dengan sendirinya. Nah, ketika melakukan kutipan sebenarnya ada 2 tipe ya, kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Nah, ketika langsung ini misalkan teman-teman tadi ya ada quotation-nya, direct quotation. Jadi teman-teman memasukkan tanda kutip gitu ya untuk langsung ketika mengcopy paste gitu. Mengcopy paste karya atau mungkin sebuah ide yang dikemukakan oleh salah satu penulis gitu ya, yang teman-teman tidak melakukan parafrase. Nah, ini disebut kutipan langsung, yang kemudian di depan kalimat dan di akhir kalimat ada tanda petiknya. Seperti ini ya. Misalkan Halo Mas Fuad, maaf tidak ada suaranya. Iya, lagi-lagi karena kendala jaringan ya untuk rekan-rekan semua, tunggu dahulu untuk Mas Fuadnya bergabung bersama kita lagi.
Halo, halo teman-teman. Ini benar-benar di daerah yang digital divide ya. Jadi ada ketimpangan digital dan jaringan. Jadi memang jaringan di Sulawesi belum sebaik di Jawa gitu ya. Mohon maaf, semoga saya bisa melanjutkan lagi. Uh, Nah, oke. Jadi saya lanjutkan ya. Untuk kutipan tidak langsung, ini teman-teman bisa melakukan ketika teman-teman sudah melakukan parafrase gitu ya. Jadi teman-teman melakukan interpretasi terhadap karya-karya atau referensi yang teman-teman dapat gitu ya dari berbagai sumber, baik itu buku, jurnal, tesis, disertasi atau skripsi orang gitu ya, yang teman-teman kemudian memasukkan ke dalam tugas paper atau karya ilmiah yang teman-teman buat gitu. Nah, kemudian selanjutnya secara simpel bagaimana sih kemudian melakukan parafrase ini gitu ya. Sebenarnya simpel ya, bagaimana teman-teman bisa melakukan membaca gitu ya banyak referensi atau banyak buku yang teman-teman sudah dapatkan untuk membuat salah satu topik penelitian atau topik dalam tugas paper gitu ya. Kemudian teman-teman menginterpretasikan itu gitu atau membahasakan dengan bahasa teman-teman sendiri gitu, tapi tanpa merubah makna ya, sekali lagi tanpa merubah makna aslinya gitu. Jadi salah satu sumber referensi dengan bahasa Inggris tidak bisa hanya langsung translate gitu ya, tapi teman-teman harus melakukan bagaimana pemahaman teman-teman itu dalam tulisan itu, atau teman-teman bisa kemudian mengkritik tulisan itu. Nah itu untuk tingkat yang lebih advance ya. Kemudian melakukan perbandingan lagi untuk melihat apakah yang sudah saya parafrase ini tulisannya masih sama atau tidak dengan tulisan aslinya. Nah, ini menjadi penting. Kemudian bagaimana dengan referensi dan gaya sitasi. Nah, ini sangat banyak ya untuk gaya sitasi ya. Teman-teman bisa melihat kalau nanti teman-teman menggunakan aplikasi Zotero, Mendeley itu semuanya udah ada. Mau gaya apapun ada gitu ya. Mau yang APA, Chicago atau mungkin ASA gitu ya atau yang lain, itu teman-teman bisa memilihnya sendiri gitu. Jadi ini yang sering kali ini yang saya tampilkan di sini yang sering kali dipakai oleh berbagai departemen ya di berbagai jurusan gitu ya. Biasanya ilmu sosial ada di APA gitu ya, dan kemudian APSA itu untuk political science gitu ya. HI saya kira juga ada beberapa di APSA, kemudian ada juga yang pakai ASA gitu ya. Nah, ini berbagai gaya ini tergantung format ya, tergantung format dari tulisan teman-teman atau aturan yang ditentukan oleh departemen yang harus menulis dengan style yang mana. Nah, kemudian formatnya ada dua sebenarnya kalau untuk melakukan citasi. Yang pertama itu dengan sistem kurung gitu ya. Nama kurung kemudian nama tahun gitu ya, atau nama dulu baru kurung tahun. Nah, itu tergantung stylenya seperti apa. Kalau dengan aplikasi Zotero dan Mendeley itu udah otomatis nanti akan muncul sendiri. Nah, kemudian kalau yang kedua itu biasanya menggunakan urutan nomor atau bisa menggunakan kalau di Microsoft Word itu menggunakan footnote gitu ya, atau endnotes gitu ya. Kalau footnote itu biasanya nanti di bawah halaman paling bawah itu akan muncul nomornya dan teman-teman mencantumkan sumbernya gitu ya, nama sumber dan judulnya apa gitu. Kalau di EndNote biasanya di akhir ya, di akhir paper, di akhir di akhir paragraf, di akhir halaman gitu ya. Di akhir halaman itu biasanya menggunakan EndNotes yang kemudian nanti bisa menjadi referensi gitu. Nah, ini sumber yang format yang sebenarnya bisa teman-teman pilih gitu ya. Kalau saya sendiri saya suka yang menggunakan sistem kurung gitu ya. Jadi lebih tergantung ya, tergantung ini teman-teman lebih enak yang mana, dan juga terkadang ada aturan-aturan tertentu yang menggunakan juga yang footnote, yang sistem urut, teman-teman mau milih yang mana. Nah, kemudian ada konsekuensinya sebenarnya. Kalau pakai yang sistem kurung
atau tanda citasi gitu ya di dalam teksnya. Grafi kalau menggunakan aplikasi reference itu bisa langsung ya, bisa langsung otomatis teman-teman ketika melakukan insert citasi dan kemudian citation, kemudian nanti langsung muncul di bibliografi di bawahnya gitu. Jadi agak panjang ya. Jadi teman-teman melakukan footnote dan teman-teman setiap nomor itu teman-teman jelaskan apa sumber-sumber yang teman-teman ambil gitu. Jadi ada nama, tahun, dan judul itu biasanya. Nah, kemudian contohnya seperti ini. Sistem kurung ini dengan nama dan tahun ya. Contohnya hasil studi yang dilakukan oleh bla 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 ini. Kemudian ini dari Calves gitu ya. Tahun terbitan 2004 dan ini P ini adalah keterangan halaman. Ketika dia buku dia wajib untuk diketerangan halaman ya. Page 41. Nah, kemudian kalau dia ini style yang dalam kurung nama dan tahun kemudian page-nya. Ada juga yang menuliskan seperti ini. Menurut Calves dalam kurung 2004 gitu ya. Dan kemudian di akhir kalimat page-nya di belakang, page 41. Nah, ini tergantung style teman-teman mau suka yang mana gitu ya. Jadi bisa saja digunakan keduanya gitu ya. Saling bergantian supaya tidak monoton dengan ini yang atas terus atau yang bawah terus gitu ya. Tapi kemudian ada catatan ketika teman-teman itu mengambil referensinya itu pemikiran dalam buku itu adalah lebih dari 2 halaman, page-page-nya ini menjadi double, 7 sampai 9 dan segala macam. Nah, ini hanya salah satu contohnya. Kemudian ini salah satu contoh yang ada di dalam artikel misalkan ya. Ini teman-teman seperti ini. Dia menggunakan 2 tipe ya, yang satu nama dalam kurung tahun, kemudian ada juga yang dalam kurung nama dan tahun gitu ya. Dan kemudian ini langsung muncul ya kalau biasanya menggunakan Mendeley atau Zotero. Ketika teman melakukan citasi di setiap kutipan-kutipan ini, dia akan muncul di bibliografinya seperti ini ya. Jadi tidak akan miss gitu ya, tidak akan terlewat. Dan ini akan sangat membantu kita gitu ya. Kemudian kalau sistem urutan angka biasanya dengan di akhir-akhir kalimat gitu ya, di akhir kalimat atau akhir paragraf yang dia ambil atau yang dia citasi gitu, atau yang, dari karya orang lain yang dia ambil gitu ya, itu di akhir kalimat biasanya menggunakan seperti ini atau menjadi seperti ini ya, menurut Calves gitu ya, satu segala macam. Nah, ini nanti di keterangan referensi di bawahnya maka dijelaskan judul kemudian tahunnya itu ya, yang atas pun sama. Nah, ini aplikasi yang bisa teman-teman pakai gitu ya untuk citasi. Ini teman-teman tergantung enak pakai yang mana gitu ya. Jadi ini sangat membantu untuk kita melakukan citasi dan referensi. Saya kira itu dulu dari saya ya. Mungkin nanti bisa didiskusikan dan materi ini dan beberapa nanti saya kirim ke Mbak Fani ya untuk bisa didistribusikan dan semoga bermanfaat. Saya kira itu, terima kasih. Ya, terima kasih untuk Mas Fuad atas pemaparan materinya. Jadi di sini saya tulis ada beberapa poin yang disampaikan tadi oleh Mas Fuad, di mana kalau plagiarism itu sebenarnya intinya adalah karena ketidakpahaman kita, lalu memang ada rasa malas itu sendiri, dan juga memang hanya tadi kalau masalah dalam pendidikan tuh kita hanya pengen dapat kertas kelulusan. Jadi itu menjadi salah satu kendala kita dalam melakukan plagiarism itu sendiri. Dan ternyata untuk bentuk-bentuk plagiarism itu sangat banyak. Di antaranya ada bentuk perkata, lalu ada parafrase, dan juga sumber sekunder. Ini hal yang mungkin yang menjadi salah satu tantangan kita sebagai anak-anak semester akhir nih yang sedang melakukan skripsi, karena mungkin kebanyakan dari kita melakukan penelitian atau mungkin mengerjakan skripsi menggunakan sumber sekunder. Lalu juga di sini ada bentuknya, ada dari plagiarism ide dan juga plagiarism authorship. Nah, terus udah gitu tadi ternyata untuk plagiarism itu ternyata ada level-levelnya itu sendiri. Nah, mungkin
di sini juga kita harus memperhatikan gitu apa yang kita kutip dari bacaan tersebut. Biasanya kalau dalam skripsi kita kan ada yang namanya melihat skripsi orang lain. Nah, itu menjadi salah satu juga tantangan bagi kita gitu untuk menulis skripsi. Nah, terus tadi juga dijelaskan nih kenapa alasannya, salah satunya tadi ada rasa malas, terus karena memang pengen nilai yang baik, terus memang akses menggunakan internet yang sangat mudah ya untuk sekarang ini, lalu tidak mengerti aturan. Nah, ini mungkin kebanyakan dari kita juga tidak mengerti aturan karena mungkin belum juga mendapatkan mata kuliah metodologi penelitian ya. Jadi untuk teman-teman mungkin bisa mengikuti kuliah metodologi penelitian gitu untuk memahami tentang plagiarism dan juga citation itu sendiri. Nah, ternyata jika kita melakukan plagiarism itu ada hukumnya, lalu ada sanksi-sanksinya. Jadi mungkin ini menjadi salah satu acuan untuk kita nih, untuk semester akhir khususnya, untuk mengerjakan skripsi itu dengan baik dan benar dan mengecek kembali agar kita tidak harus bekerja ulang gitu ya. Nah, lalu mungkin untuk menghindarinya tadi salah satunya harus mengecek, lalu kita juga harus gunakan citasinya, dan juga kita harus mengetahui macam-macam plagiarismnya. Nah, mungkin tadi ada juga di dalam masalah-masalah citasi tadi ada formatnya sistem kurung. Mungkin kalau kita lihat itu kita kenal itu body note ya, atau ada juga sistem urutan sebuah footnote seperti itu. Nah, bagi rekan-rekan semua, silahkan yang ingin bertanya boleh klik raise hand-nya atau ingin bertanya secara langsung, atau mungkin rekan-rekan semua ingin bertanya melalui kolom chat dengan format nama dan juga underscore asal instansinya dan juga pertanyaannya. Silahkan. Aku mau nanya Teh Ica. Ya, silahkan untuk Mbak Lutfina. Mau nanya sama Pak Fuad, kalau kita melakukan ini buat skripsi nih, nah apakah ada aplikasi yang bisa mengecek plagiarism? Dan terus kan kalau misalnya kita lihat di online juga suka banyak iklan aplikasi plagiarism gitu. Nah itu tuh aku juga kaget karena harganya murah-murah, ada yang 30.000, ada yang 100.000. Nah, apakah itu dengan harga murah itu apakah akurat atau tidak kalau misalnya kita menggunakan jasa tersebut? Nah, terima kasih. Iya, baik. Terima kasih untuk Mbak Lutfina. Maaf, Mas Fuad, apakah pertanyaannya ditampung dulu atau mau langsung dijawab? Silahkan untuk beberapa dulu, 3 atau dulu itu bisa saya tampung. Atau jika tidak ada bisa langsung saya jawab. Jika ada yang lain mau silahkan. Ya, silahkan. Ya, untuk rekan-rekan silahkan yang akan bertanya kepada Mas Fuad boleh langsung open mic-nya atau mungkin tulis di kolom chat. Baik, di sini sudah ada dari pertanyaan dari Alifsar. Assalamualaikum. Pertanyaannya, apakah kita boleh menggunakan lebih dari satu tipe citasi dalam suatu penelitian? Lalu maksudnya adalah apakah kita boleh menggunakan body note dan footnote dalam satu kutipan? Seperti itu. Iya, ada yang lain? Ya, mungkin ini pertanyaan dari saya ya, Mas Fuad. Sekarang kan kita sudah di eranya tuh teknologi, segala macam ada webinar, terus udah gitu sekarang udah lagi marak banget nih bikin podcast ya. Nah, misalkan kita tuh dapat sumber dari podcast atau enggak mungkin dari webinar itu sendiri. Nah, itu tuh apakah diperbolehkan nggak sih untuk kita mengutip hal itu? Terus udah gitu kalau misalkan kita boleh tuh bagaimana sih caranya agar terhindar dari plagiarism itu sendiri? Terima kasih. Oke, saya jawab ya 3 pertanyaan ini. Yang pertama memang plagiarism checker ya, aplikasi ini kebanyakan memang berbayar gitu ya. Saya belum ngecek beberapa satu-satu untuk biaya dan mana saja yang lebih efektif gitu ya.
Tapi karena saya menjadi tim jurnal, saya biasanya menggunakan Turnitin gitu ya. Biasanya di Turnitin itu ada batasnya juga, ada batas kuota beberapa lembar ya, berapa lembar yang dalam satu periode membayar itu hanya sekitar kalau tidak salah 2.500 lembar untuk satu berbayar, dan bayarnya sekitar 1,8 juta. Saya lupa beberapa nominalnya gitu ya, tapi karena saya hanya difasilitasi, jadi saya menggunakan itu. Kemudian bisa pakai flex scan juga bisa. Teman-teman sebenarnya, tapi ini saya tidak menganjurkan ya, tapi hanya beberapa alternatif yang memang jika memang karena sudah banyak ya yang menjual murah, misalkan di Tokopedia gitu ya, mereka menjual Turnitin hanya 30.000 atau berapa, atau misalnya aplikasi-aplikasi yang lain itu kan sudah banyak yang menyediakan itu. Saya kira mungkin, tapi saya sangat tidak menyarankan ya, tapi memang alternatif itu ketika keterbatasan seringkali kita kemudian menggunakan itu gitu. Tapi tidak apa-apa karena setiap aplikasi itu pasti punya tingkat efektivitasnya masing-masing ya, dan ini bisa menjadi alternatif teman-teman untuk menggunakan. Atau ketika tidak menggunakan itu pun sebenarnya teman-teman bisa search engine itu sebenarnya bisa untuk mendetek ya. Misalkan teman-teman menggunakan misalnya mengcopy gitu ya, tapi memang ini menjadi PR yang lama gitu ya, mengcopy paste paragraf teman-teman, satu paragraf kemudian di copy paste di Google gitu ya, itu akan muncul beberapa referensi ya, atau yang sama kata-katanya dengan paragraf teman-teman dengan kalimat yang teman-teman susun. Nah, biasanya itu akan muncul. Itu cara-cara yang sebenarnya manual gitu ya. Cara-cara manual teman-teman bisa melakukan itu juga gitu. Ketika memang keterbatasan akses ya, ketika universitas tidak belum menyediakan beberapa aplikasi itu yang memang sangat mahal gitu. Teman-teman bisa melakukan manual check melalui Google itu, dan kemudian itu akan muncul beberapa referensi gitu ya. Tapi kalau memang tidak muncul berarti bisa dikategorikan aman ya, karena memang tingkat kesamaan ya. Jadi Google Search itu kan sebenarnya dia mencari kesamaan kata dalam kalimat, dalam paragraf gitu ya. Jadi dia akan muncul tuh ketika memang dalam satu kalimat, dalam satu paragraf itu sudah banyak yang menulis gitu ya, sudah banyak, pasti akan beberapa muncul tuh, apakah itu tulisan di web, apakah itu tulisan media, apakah itu jurnal, biasanya sudah muncul di situ. Nah, teman-teman bisa melakukan manual di situ ketika memang ada keterbatasan. Tapi ketika memang teman-teman bisa mengakses ya dengan harga-harga murah aplikasi itu lebih baik gitu ya. Itu efektivitasnya lebih tinggi daripada kita melakukan secara manual. Itu untuk yang pertama. Kemudian itu untuk skripsi, mau skripsi atau apapun teman-teman silakan. Terutama skripsi ataupun teman-teman mau menerbitkan dalam jurnal, maka teman-teman harus hati-hati. Mungkin kalau tugas saja gitu ya, tugas itu hanya disubmit ke dosen biasanya. Kalau dosennya itu dia sangat kritis gitu ya, dosennya sangat teliti dengan berbagai tulisan gitu ya, atau sangat anti plagiarisme, biasanya teman-teman akan mendapat teguran ketika itu bentuk dari mengambil karya orang gitu ya. Tapi kalau untuk mungkin nanti sanksinya teguran ya dari dosen atau mungkin sanksi nilai gitu. Tapi kalau teman-teman harus hati-hati ketika itu untuk skripsi ya, karena skripsi itu sekarang kan repositori dalam universitas itu sudah dapat diakses oleh banyak orang ya, sehingga teman-teman harus berhati-hati dalam menulis gitu ya. Bukan berarti ini mengecilkan niat teman-teman untuk menulis, tapi bagaimana teman-teman ketika sudah mengetahui pola-pola plagiarisme itu lebih berhati-hati dan supaya tidak sering melakukan copy paste dalam tulisan. Nah, kemudian kalau untuk body note dan footnote, apakah boleh dipakai kedua-duanya? Biasanya memang hanya salah satu gitu ya, karena ini berkaitan dengan konsistensi tulisan. Jadi teman-teman boleh menggunakan body note gitu ya saja gitu, atau footnote saja. Tapi kalau untuk yang tipe tadi, apakah dalam kurung atau di luar kurung, itu boleh. Tapi kalau untuk footnote atau body note, teman-teman supaya lebih konsisten dalam tulisan, ambil salah satu. Karena karena footnote dan body note itu kan nanti munculnya akan berbeda di bibliografi dan reference kan. Jadi teman-teman ketika menggunakan body note, ya cukup body note saja gitu ya. Tapi boleh menggunakan dalam kurung atau di luar kurung, itu terserah teman-teman. Tapi kalau untuk body note dan footnote, saya hanya menyarankan untuk ambil salah satu supaya tulisan itu gampang dicari sumber referensinya gitu ya,
gampang dilihat dia menggunakan bukunya siapa atau referensi yang diambil dari siapa. Jadi itu menunjukkan konsistensi tulisan teman-teman dalam style ya, dalam style tulisan gitu ya, atau gaya selingkung biasanya. Biasanya kalau dalam jurnal, dalam skripsi, ambil salah satu saja gitu. Itu untuk konsistensi penulisan. Itu kemudian yang ketiga, sumber dari podcast. Nah, ini sumber ini bisa didapatkan dari mana saja sebenarnya. Dari podcast, dari radio, dari TV, dari kemudian acara webinar gitu ya, atau mungkin dari ahli ketika ngomong sesuatu gitu ya. Dan teman-teman bisa melakukan model, memang citasinya modelnya tulisannya agak banyak ya. Kalau Maaf, Mas Fuad, tidak ada suaranya. apakah sumber dari jurnal gitu ya. Ya, rekan-rekan, kita tunggu dulu Mas Fuadnya untuk bergabung karena kendala koneksi. Tes, tes. Suara saya sudah terdengar? Sudah ya? Terdengar, Pak. Ya, iya. Jadi itu ya, kalau mau menggunakan sumber lain selain tulisan gitu ya, bisa podcast, bisa apapun, atau mungkin PPT pun bisa ya, PPT Iya, dosen itu sudah juga terdengar. bisa. Silakan. Iya, PPT dosen itu sudah bisa juga dijadikan referensi ketika teman-teman mengambil satu ide yang ditampilkan oleh dosen melalui PPT, teman-teman bisa citasi juga gitu. Jadi banyak sumber yang sebenarnya teman-teman bisa ambil. Nah, gayanya itu beberapa memang model penulisannya agak berbeda. Nah, kalau menggunakan aplikasi Zotero Mendeley dan EndNote gitu, teman-teman bisa langsung memilih tuh. Memilih ini apakah sumbernya ini buku, apakah sumbernya ini PPT, apakah sumbernya ini laporan kajian, ataukah sumbernya ini berita web. Nah, itu ada, teman-teman tinggal memilih di situ ya. Jadi ini sangat memudahkan kita daripada kita harus manual memahami polanya satu-satu gitu ya. Saya sendiri kalau polanya satu-satu itu menyedot waktu dan energi gitu ya. Kalau menulis dari sumber dari laporan kajian biasanya itu kan ada berbagai ini kajian yang keberapa gitu ya. Kalau jurnal itu harus ada memasukkan volume 1, 2, 3 atau volume berapa gitu ya. Dan halaman juga. Nah, ini akan menyedot waktu. Tapi kalau teman-teman sudah familiar dengan aplikasi-aplikasi itu sangat memudahkan kita. Jadi sumber-sumbernya di situ sudah ada. Jadi teman-teman apakah sumbernya ini juga bisa melihat dari beberapa list sumber yang ditawarkan oleh aplikasi itu. Jadi aplikasi itu sudah menawarkan sumber mana yang bisa diambil sebenarnya. Jadi sudah lengkap di situ. Kalau untuk podcast, radio, segala macam, kemudian webinar, apalagi webinar ya karena itu forum ilmiah ya, itu sangat bisa untuk dijadikan referensi. Jadi tidak hanya berbentuk tulisan. Seperti itu. Ya, terima kasih untuk Mas Fuad. Rekan-rekan, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Silahkan untuk open mic-nya. Atau mungkin bisa ditulis di kolom chat-nya. Silahkan. Apakah ada yang bertanya? Aku mau lanjutin yang pertanyaan dari Ica. Oh iya, Kalau silakan. misalnya sumbernya itu dari berita, nggak berita, maksudnya kayak official account, tapi dia menyampaikan informasi terkait data tersebut. Nah, itu kita penulisannya di footnote atau body note-nya itu seperti apa? Oke. Ya. Ada lagi? Mungkin bisa dijawab dulu kali Mas Fuad ya, sambil nunggu yang lain ya. Oke, mungkin saya share ini ya, modelnya sebentar. Saya buka dokumen saya dulu. Jadi ini beberapa style ya yang sebentar.
Belum keluar ya? Belum ada. Oke. Jadi misal, oke, saya share screen. Zotero. Nah, ini ya teman-teman, saya membuka aplikasi Zotero yang ini sangat memudahkan kita untuk menulis ya. Jadi misalkan seperti ini, sebentar, saya share screen yang tab-nya buka aja. Ya, biar saya bisa share di web juga. Nah, sudah muncul belum? Sudah ya? Iya, Oke. sudah muncul. Jadi ini beberapa cara yang bisa dilakukan ya. Jadi supaya tidak manual gitu ya, karena nanti akan sangat banyak ya kalau manual ya. Kalau dari buku, kalau dari webinar gimana, dari PPT gimana, nanti akan sangat panjang gitu ya caranya gitu. Karena memang ada beberapa perbedaan gitu. Nah kalau teman-teman mau menuliskan seperti ini, misalkan cari salah satu jurnal gitu ya, misalkan kita ambil salah satu artikel gitu ya. Bentar. Nah, teman-teman bisa langsung otomatis di sini. Nah, misalkan di saya agak jaringan saya juga agak lambat. Nah, misalkan ini saya ambil contoh tulisan saya saja gitu ya. Nah, ini teman-teman sudah bisa nih bisa mengakses langsung full PDF-nya gitu kan. Nah, teman-teman daripada memasukkan manual gitu, mending secara otomatis. Nah, otomatis itu akan dibantu ketika teman-teman sudah mendownload atau menginstal ya, install aplikasi dari Zotero ini gitu atau Mendeley, silahkan karena sama polanya ya. Kalau Mendeley hanya nanti teman-teman diminta untuk login ya, login ke Elsevier gitu, tapi kalau Zotero langsung tidak perlu register gitu. Nah, kalau sudah download, lalu langsung diintegrasikan di sini. Nah, di sini ya. Nah, ini langsung langsung klik Zotero Connector di sini. Nah, ini otomatis udah masuk nih. Udah masuk ketika sudah snapshot di sini. Terus kemudian teman-teman misalkan menulis ya. Saya ambil salah satu contoh sinilah ya. Nah, misalkan ketika teman-teman ini anggap aja kalimat ya. Ini anggap aja kalimat gitu. Nah, bukan referensi ya, anggap aja kalimat panjang gitu. Nah, teman-teman ini mengambil salah satu bagian dari tadi ya, dari jurnal tadi. Nah, teman-teman bisa langsung klik di sini. Sorry, Zotero-nya mana nih? Ini bisa diminimas, saya minimas juga, biar saya bisa ambil. Nah, ini kemudian klik Zotero-nya di sini, gitu ya. Nah, add citation di sini. Nah, karena ini jurnal, silakan teman-teman memilih gitu ya. Misalkan pakai APA. Nah, teman-teman bisa memilih di sini berbagai format gitu ya. Salah satu contoh saja gitu. Nah ini kemudian ketikkan tadi judul artikelnya apa, industrial gitu ya misalkan. Nah, sudah masuk otomatis di sini ya, sudah masuk di database gitu. Klik di sini. Secara otomatis dia akan menulis citasinya di sini. Nah, bagaimana dengan referensinya? Nah, teman-teman tinggal ambil bibliografinya di sini. Nah, otomatis dia akan muncul. Ya kan? Nah, ini salah satu yang mudah. Tapi bagaimana kalau ini wujudnya bukan jurnal gitu misalkan. Tadi misalkan seperti apa. Nah, teman-teman bisa rubah di sini. Sorry, saya pindah. Kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Kelihatan. Oke. Jadi teman-teman bisa rubah. Misalkan ini adalah sebuah sebuah laporan atau apa gitu. Silahkan pilih di sini. Nah, ini bisa wujudnya di sini ya. Dokumen, email. Nah, email aja bisa gitu ya. Ketika itu email yang
yang misalkan sebuah email diskusi dari sebuah pakar gitu ya. Pakar mengirimkan email itu mengirimkan sebuah berita atau informasi yang teman-teman kemudian gunakan dalam tulisan teman-teman. Bisa aja kemudian interview juga bisa, atau instant message. Instant message itu seperti pesan gitu ya. Pesan singkat yang diambil dari misalkan dari WA gitu ya. Dosen Anda WA gitu ya, dengan menjelaskan salah satu konsep gitu. Konsep misalkan yang diperkenalkan dari konsep globalisasi gitu ya. Dosen Anda menjelaskan itu melalui WA. Nah, kemudian teman-teman bisa melakukan ini. Apa kemudian ini dianggap instant message? Atau kemudian tadi ini ternyata sebuah podcast. Nah, masukin saja podcast. Ini langsung klik OK gitu ya. Nah, dia otomatis kan, otomatis di sini. Nah, misalkan nggak perlu lengkap ya, yang penting adalah judul gitu ya, tanggalnya gitu ya, dan kemudian di sini abstrak penting kalau itu memang jurnal gitu. Nah, anggap saja ini sebagai sebuah podcast. Nah, nanti akan berbeda di sini formatnya gitu ya. Misalkan di sini saya ambil, ini saya hapus saja tadi ya, biar tidak double. Nah, delete misalkan ya. Nah, misalkan ini kalimat yang teman-teman ambil dari sebuah podcast gitu ya. Misalkan Desta gitu ya. Desta itu punya podcast dan dia bicara tentang soal gender gitu misalkan. Nah, teman-teman bisa langsung kemudian karena tadi sudah dirubah menjadi podcast gitu ya. Teman-teman bisa masuk lagi di sini. Nah, ambil tadi industrial relation. Nah, ini podcast tadi ya. Nah, ini karena tahunnya tidak dimasukkan di sini ya. Nah, teman ketika tidak dimasukkan maka ini non date gitu ya. ND itu non date, jadi tidak ada keterangan waktu, tidak apa-apa gitu ya. Tapi kalau teman-teman tahu itu podcastnya dibikin kapan, nah teman-teman langsung, karena podcast itu kan tidak live ya biasanya ya. Dan teman-teman mengambil, jangan diisi ketika teman-teman mengambil podcast gitu, karena podcast itu dianggap tahunnya atau tanggalnya ketika dibuat podcast itu. Ketika ada keterangan itu ya silakan dimasukkan tanggalnya gitu ya. Karena ini kalau ini aksesnya saja, akses teman-teman mengakses tanggal akses, maka dia tidak akan muncul di sini gitu ya. Nah, ketika otomatis di situ langsung saja add bibliografi. Nah, dia akan berbeda kan bentuknya, from gitu ya. Beda dengan yang tadi yang bentuknya jurnal, ada volume segala macam. Nah, ini ketika from ini akan terisi ketika ini nama podcastnya. Nah, ini misalkan tadi ya, teman-teman mengambil podcastnya dari mana, ini akan otomatis muncul di sini. Nah, jadi modelnya ini akan berbeda gitu. Jadi setiap sumber tadi ya ada di sini ya, apakah itu karena kalau saya jelasin secara manual pun bisa gitu ya, tapi akan banyak memakan waktu. Nanti saya akan kirimkan beberapa cara kalau manual gitu ya, di dalam buku itu ada, saya share saja nanti gitu ya. Jadi biar tidak menjelaskan satu-satu kalau majalah gimana cara ininya, berita gimana. Nah, di sini teman-teman bisa langsung memilih saja sendiri. Bahkan dari audio recording gitu ya. Teman-teman ketika wawancara dengan siapa gitu ya, audio recording pun bisa menjadi salah satu sumber. Presentation ya, ketika presentasi dosen Anda pun bisa jadi radio segala macam. Nah, ini salah satu yang membantu kita untuk melakukan citasi dan referensi. Itu ya. Nanti saya kirim beberapa model manualnya juga. Terima kasih. Ada lagi? Iya, terima kasih Mas Fuad. Silahkan rekan-rekan yang ingin bertanya, boleh klik raise hand atau mungkin boleh tulis di kolom chatnya. Aku mau tanya, Cak. Iya, boleh silahkan Mbak Renita. Ya, nama saya Renita dari Universitas Pasundan. Saya mau tanya sama Mas Fuad. Apa aja sih website yang tidak bisa menjadi referensi untuk skripsi? Soalnya ada beberapa informasi kalau misalkan website kayak Wikipedia yang gitu-gitu tuh bisa jadi referensi, tapi ada juga yang bilang kalau itu tuh nggak bisa jadi referensi. Terus apa aja sih yang nggak bisa jadi referensi untuk skripsi di website apa aja gitu? Terima kasih. Oke. Yes.
Ya, silahkan. Apakah ada pertanyaan dari Mas Yenggi Siapa tuh? atau dari rekan-rekan lainnya? Oh iya pasti. Ya, sepertinya tidak ada. Silahkan Mas Fuad untuk dijawab dulu. Oke, ya. Itu Bagus ya. Terima kasih. Dari, sorry Mbak siapa tadi? Saya lupa. Mbak Renita. Oh ya, Mbak Renita ya. Ya. Ini pertanyaan yang bagus ya, yang saya kira ini masih menjadi perdebatan juga, dan ini salah satu yang apa ya, di beberapa universitas punya aturan masing-masing. Nah, kalau untuk website apa yang sebenarnya tidak bisa dijadikan sumber referensi, sebenarnya sudah tegas ya bahwa misalkan seperti Wikipedia ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Nah, sebenarnya mana yang boleh, mana yang tidak gitu ya. Sebenarnya mana yang boleh itu ketika Wikipedia itu juga menyantumkan referensi, gitu ya. Ketika teman-teman kan menulis sumber karya ilmiah ya, teman-teman ketika menulis karya ilmiah otomatis sumbernya juga harus ilmiah, toh. Jadi karya ilmiah itu dikatakan ilmiah karena apa? Karena punya referensi, punya sumber-sumber yang bisa dipertanggungjawabkan, istilahnya seperti itu. Ketika Wikipedia itu ditulis dengan model yang jelas gitu ya, dengan model ilmiah gitu ya, dengan model yang dia mencantumkan reference dalam tulisan Wikipedia itu, karena Wikipedia kan bisa diedit ya teman-teman ya, bisa diedit oleh banyak orang gitu. Nah, editing itu ketika kemudian menggunakan sumber gitu ya, dia mencantumkan sumber, ya bisa saja digunakan. Dan kemudian mana ya tidak boleh ya? Tidak boleh ketika itu bagian dari hanya blogspot gitu ya, blogspot yang itu cerita gitu tanpa mencantumkan sumber, tanpa tanpa kaidah-kaidah tulisan ilmiah, itu tidak bisa dijadikan sumber dalam berita. Tapi kalau memang itu website official yang sebenarnya dia tidak mencantumkan sumber, boleh dilakukan. Misalkan seperti webnya Kemenlu gitu. Kemenlu memberitakan sesuatu, ya kan? Memberitakan bahwa ada WNA yang kemudian menjadi korban pelecehan seksual gitu. Nah, WNI yang menjadi korban pelecehan seksual. Nah, itu kan berita gitu kan. Berita yang kemudian dipublish oleh official web dari Kemenlu sendiri gitu. Nah, itu berarti sudah bisa dipertanggungjawabkan karena yang menerbitkan adalah institusi yang kredibel gitu ya. Meskipun si berita itu tidak mencantumkan sumber, karena berita juga tidak perlu sumber kan biasanya gitu. Nah, ini bisa diambil gitu ya, teman-teman ambil dengan mencantumkan bahwa itu dari sumber website gitu. Sumber website yang dikeluarkan oleh Kemenlu. Bagaimana dengan media? Media itu juga menjadi sumber yang bisa diambil, teman-teman. Mau itu Kompas, mau itu Detik gitu ya. Dan tulisan-tulisan yang bersifat opini gitu ya, opini dari berbagai ahli gitu ya, yang dipublikasi oleh media mainstreaming ya, saya media mainstreaming seperti Kompas, seperti Detik, atau BCC gitu ya, atau yang lain gitu ya. Nah, teman-teman bisa mengambil itu karena apa? Itu juga bisa dipertanggungjawabkan ya. Kita bisa mempertanggungjawabkan oleh media itu sendiri toh gitu. Jadi media juga punya kaidah dalam penulisan. Jadi ketika tulisan-tulisan itu bersumber dari sumber yang jelas gitu ya, dan bisa dipertanggungjawabkan, maka itu bisa menjadi sumber referensi, teman-teman. Tapi ketika itu ditulis oleh orang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan seperti blogspot, kemudian blog-blog yang lain gitu ya, yang kemudian itu hanya cerita, kemudian yang tidak bisa tidak mencantumkan sumber yang jelas gitu ya, tidak menggunakan kaidah-kaidah penulisan, jangan dijadikan sumber. Jadi karena itu tidak relevan atau tidak bisa dijadikan sumber karya ilmiah gitu ya, tidak bisa dikatakan tulisan ilmiah. Jadi teman-teman bisa menghindari dari tulisan-tulisan yang bersumber dari blog-blog yang ditulis oleh orang-orang yang kita tidak ketahui gitu. Saya kira itu ya. Tapi kenapa kemudian media boleh ya? Nah, media ini bisa dikatakan tulisan ilmiah populer sebenarnya. Tulisan populer yang sebenarnya bisa dikatakan sebagai sumber gitu ya. Jadi apalagi ya kalau itu yang ditulis oleh pakarnya gitu ya. Karena kan sering sekali ya kalau di Kompas, Detik itu yang menulis adalah beberapa orang yang pakar yang dalam bidangnya itu kemudian mempublikasikan di media mainstreaming. Saya kira itu yang bisa web-web yang bisa dihindari oleh teman-teman dan mana yang boleh.
Iya, terima kasih Mas Fuad. Bagaimana Mbak Renita, apakah sudah jelas atau ada yang masih ingin ditanyakan? Masih ada satu lagi. Iya, silahkan. Kan ada di beberapa website itu kayak misalkan website resmi dari Kemenlu nih. Nah, beritanya tuh emang berita yang udah lama, kayak 3 tahun yang lalu. Tapi di situ tuh tahunnya tuh last modifikasinya tuh kayak kemarin gitu. Jadi yang harus kita cantumkan itu berdasarkan beritanya itu atau terakhir dimodifikasinya. Terima kasih. Ya, teman ya, kalau untuk saya langsung jawab aja ya. Kalau untuk modifikasi itu sama saja dengan buku ya, teman-teman. Jadi buku itu ada beberapa edisi misalkan. Buku yang dicetak oleh edisi 1, 2, 3 itu pasti punya tanggal berbeda-beda. Nah, teman-teman kalau mengambilnya adalah mengambil bagian atau mengambil part of yang sudah dimodifikasi, teman-teman mencantumkannya tanggal yang sudah dimodifikasi otomatis. Meskipun berita yang diberitakan adalah 3 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, itu tidak jadi soal. Karena teman-teman ketika mengambil buku, mengambil jurnal, itu pun penelitiannya sudah lampau kan, sudah pas gitu ya. Jadi ketika jurnal itu sudah diteliti 2015 tapi baru terbit 2019. Nah, tapi teman-teman juga harus mencantumkan tanggal terbitnya gitu. Karena tanggal terbit menjadi identifikasi dalam penulisan reference gitu. Jadi yang terpenting adalah tanggal kapan teman-teman mengambil itu menjadi lain soal ya, karena itu retrieve itu tanggal yang teman-teman akses. Tapi kalau tanggal publikasi otomatis harus jelas. Di web itu pasti rata-rata ya, kebanyakan sudah pasti ada tanggal publikasinya ya, di paling atas atau di paling bawah biasanya. Nah, itu bisa diambil sebagai tanggal publikasi itu. Jadi mau itu sudah revisi atau modified yang keberapa kali, ya itu teman-teman harus mengambil yang tanggal terakhir, karena yang teman-teman ambil adalah tanggal terakhir itu kan, berita yang sudah dimodified gitu. Jadi seperti halnya buku ya, teman-teman mengambil yang edisi berapa gitu. Apakah edisi 1, 2, 3, 4 atau yang edisi yang terakhir gitu. Apa justru edisi yang awal gitu. Meskipun kadang-kadang sama gitu. Kadang-kadang isinya tidak berubah signifikan. Tapi mana yang teman-teman ambil gitu. Apakah yang pertama ataukah yang terakhir gitu. Jadi itu aja yang menjadi pembeda mana yang diambil secara tanggal. Ya, terima kasih Mas Fuad. Bagaimana Mbak Renita, apakah sudah jelas atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, sudah jelas Teh Ica. Mas Fuad, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama, Mbak Renita. Ya, terima kasih. Mungkin rekan-rekan karena waktunya sudah hampir habis, jadi kita tutup untuk sesi diskusi hari ini. Jadi saya tadi merangkum beberapa dari pertanyaan. Jika kita ingin menggunakan cek plagiarism dengan harga yang terjangkau itu boleh atau tidak? Tidak, itu sebenarnya boleh saja, tapi mungkin dilihat dari keefektifannya itu sendiri juga ya. Dan kita juga bisa melihat juga di ceknya itu secara manual di Google seperti itu. Lalu untuk menggunakan lebih dari satu sitasi, menggunakan footnote dan body note, mungkin itu menjadi hal yang harus kita hindari karena menunjukkan bagaimana konsistensi kita dalam penulisannya seperti itu. Mungkin bisa kita gunakan salah satunya saja. Nah, lalu untuk sumber dalam penulisan kita itu tidak terbatas, asalkan mungkin tadi yang menjadi salah satu syaratnya adalah siapa yang berbicara dan siapa yang mengutarakan itu, maksudnya itu adalah kepercayaannya. Untuk podcast itu boleh, dan mungkin untuk dalam penulisannya boleh menggunakan Mendeley atau enggak Zotero, karena itu akan memudahkan kita juga dalam penulisan. Lalu tadi mengenai pertanyaan apakah kita bisa menggunakan referensi dalam internet itu bagaimana, seperti Wikipedia. Nah, itu mungkin kita bisa tulis kalau misalkan memang jika dicantumkan sumbernya yang ada gitu. Asalkan media itu bisa bisa bertanggung jawab dan juga bisa terpercaya gitu. Karena memang media tadi juga disebutkan oleh Mas Fuad merupakan tulisan populer gitu. Jadi kita bisa menggunakan itu. Dan untuk website yang memang dimodify itu boleh kita gunakan, salah satunya kapan data diambilnya, walaupun memang kasus itu atau berita tersebut sudah lama terjadi seperti itu. Nah, mungkin itu saja untuk sesi hari ini. Silahkan Mas Fuad, apakah ada closing statement pada kelas hari ini? Ya, terima kasih. Terima kasih teman-teman ya dari HI Unpas sudah mengundang saya untuk berdiskusi pada siang sore hari ini. Saya hanya ingin berpesan pada teman-teman gitu ya, untuk lebih jangan takut untuk menulis gitu ya.
karena menulis itu adalah bagian dari ekspresi ya ketika kita menjadi mahasiswa, karena yang dituntut adalah baca dan menulis sebenarnya. Beda dengan ketika kita SMA ya, ketika kita sekolah menengah gitu. Jadi dan teman-teman harus memperhatikan bahwa sebenarnya plagiarisme itu sangat dekat dengan kita dan kadang tidak kita sadari. Nah, ini menjadi penting untuk diperhatikan teman-teman. Karena walaupun tidak kita sadari, ketika itu ditemukan atau menjadi bagian dari publikasi kita, maka itu akan menjadi fatal. Jadi teman-teman harus mengetahui tadi ya tipe-tipe plagiarisme yang kemudian itu sangat mempengaruhi atau sangat dekat dengan kita dan seringkali terlupakan oleh kita gitu ya. Dan saya juga menyarankan teman-teman ketika menulis paper gitu ya, diusahakan untuk menggunakan kaidah-kaidah ilmiah ya, jadi menggunakan referensi, citasi dan segala macam meskipun itu hanya tugas kuliah gitu ya. Sehingga itu akan membuat kita semakin exercise dalam menulis, dan itu akan menambah pengalaman kita menulis gitu ya. Karena menulis itu adalah kebiasaan ya, menjadi hobi karena itu menjadi kebiasaan kita gitu. Dan mungkin pesan saya, semoga teman-teman juga di sini dalam studi gitu ya, dalam studi lancar, dan jangan lupa juga untuk selalu membaca buku, baik itu membaca referensi ya, tidak hanya buku, silahkan gitu ya, karena itu menjadi kunci kita untuk memperluas wawasan kita dalam memahami berbagai bidang, terutama dalam teman-teman di sini karena mayoritas dari hubungan internasional gitu ya, karena kuncinya hanya membaca gitu ya. Jadi kenapa orang bisa menjadi dosen, kenapa kemudian bisa menjadi, karena mereka lebih dulu membaca. Jadi teman-teman membaca dan menulis itu menjadi kunci ketika kita mau terjun di bidang akademik gitu ya, dan mau berhasil di bidang itu. Saya kira itu teman-teman. Terima kasih ya atas atensinya, dan saya mohon maaf sekali ketika beberapa kali sering terputus ya jaringan, karena memang di sini masih terkendala jaringan dan memang belum bagus ya. Terima kasih atas atensinya. Saya kira itu. Terima kasih Mbak Anissa. Iya, terima kasih Mas Fuad. Nah, jadi untuk rekan-rekan semua, tadi seperti Mas Fuad bilang, kalau kita tuh harus terbiasa ya untuk menulis secara ilmiah gitu. Jadi agar memudahkan kita dalam penulisan, apalagi untuk kita semester akhir yang akan melaksanakan skripsi. Nah, mungkin agar kita lebih paham juga, kita harus mulai dari sekarang. Kalau misalkan kita punya tugas nih, harus langsung dipraktekkan. Karena kalau kita nggak praktek gimana caranya untuk mengetahui plagiarism atau citation, sampai kapanpun kita nggak akan pernah tahu. Nah, terima kasih untuk Mas Fuad yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir bersama kita hari ini. Dan terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah hadir dari awal sampai akhir. Dan silahkan untuk rekan-rekan mengisi link absensi yang sudah tersedia di aplikasi aplikasi Box Chat agar mendapatkan sertifikatnya. Dan untuk info kegiatan Laboratorium Hubungan Internasional Universitas Pasundan bisa dilihat di Instagram kita @hi_pasundan, atau teman-teman bisa melihat rekaman dari acara kita di YouTube kita, yaitu di HI Universitas Pasundan. Mohon maaf maksud saya itu. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Saya mewakili panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih dan juga mohon maaf atas kesalahan kata dan perbuatan. Tetap patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.